Hai, selamat datang di Lidah Tidak Bertulang episode ke-3000 ya. Kali ini di tengah corona kita mau dengerin curhatan abang-abang yang nyari duitnya di weddingan. Mas Daus dari Daus Film, videografer ataupun tim dokumentasi untuk Cinematic Wedding. Yang kedua ada Indra, punya tim dekor ya. Tim dekor namanya Dekoraksi. Yang dua-duanya karena pandemi ini nggak ada job ya, jadi miskin dua-duanya ya. Makanya kali ini kita mau dengerin gimana sih cerita-cerita mereka selama pandemi ya. Kayak pertama ke Daus dulu nih, ke Daus ya. Kan kita tahu nih, Daus ini trafficnya tinggi. Sebulan ya kan, sebulan nih biasanya Sabtu Minggu tuh ada 8 lah ya. Dia kadang satu hari tuh bisa 5 titik, bisa nyebar 5 tim. Kebayang dong duitnya berapa kan? Kebeli rumah, mobil, pesawat ya. Gimana sih industri wedding saat pandemi? Wah, kalau setelah pandemi corona ini ya, sebenarnya sih parah sih ya. Parah. Gue sendiri juga, jujur aja sih kita bingung nih. Karena memang kita kaitannya sama orang banyak ya kan. Oke, acara ya. Acara. Dan itu yang dilarang. Yang lebih parahnya lagi dilarang. Ya, sekarang ini ya, buat survive kita, gue pribadi sih, ya paling ngerjain project yang belum selesai pertama. Terus yang kedua editing juga, ya, lebih ke editing ya. yang post pro yang kita udah kerjain sebelumnya. Terus juga ya paling jualan sih kita nggak bisa. Gue nggak bisa jualan, yang ngapain lagi? Gue juga bingung juga sih. Ya udah. Gue pikir lu jadi dukun santet. Berubah pivot ya kan. Enggak sih, kemarin gue sempat ada sedikit bisnis kecil-kecilan lah. Apa tuh? Kayak jual anak orang. Ya guys, tolong Pak Polisi ya ditangkap segera ya teman kita ini ya. Nah, kalau Indra gimana kondisi pandemi nih? Kalau dari kita pribadi, dari saya dan dari gue dan teman-teman lah, kondisi kayak gini memang ya semua bukan Indonesia saja, ini dampaknya kan dunia. Istilahnya kita sudah tidak bisa berbuat banyak. Kita tidak bisa bergantung sama siapapun. Ya, saudara-saudara, emang Indra ini adalah calon wali kota ya, jadi ngomongnya agak teratur ya. Bukan sok serius. Dia caleg kemarin. Enggak. Caleg, latar belakang tukang kayu kayaknya. Presiden bro. Iya bener. Tukang kayu. Jokowi dulu furniture loh. Tukang kayu, kali ini gue jadi presiden Madagaskar. Enggak bisa aja. Enggak, ya maksudnya dekorasi itu wedding event sama artistic shooting. Oke. Itu tiga hal yang memang udah nggak bisa sama sekali karena melibatkan orang banyak, ya kan, berhubungan sama orang banyak, otomatis gua angkat tangan, tidak bisa berbuat banyak. Cuman yang gua pikirkan, gimana caranya kita tetap survive, kita kudu tetap bisa hidup. Gua sama teman-teman harus bisa jalanin hidup karena kebutuhan kita, kebutuhan perut, kebutuhan sehari kan tidak bisa dinanti, tidak bisa ditangguhkan gitu. Akhirnya daripada kita berkeluh kesah ataupun bergantung sama siapapun, ya kita coba alternatif. Hikmahnya dengan kondisi seperti ini, kita banyak istirahat, kita banyak waktu untuk ngobrol dengan keluarga, dengan teman, ide jadi segar. Oke. Kita bikin alternatif. Keuangan yang nggak segar ya. Ide sih alhamdulillah segar. Ide segar, dompet nggak segar. Dompet kering bos, jamuran. Tapi ya sudah, apapun itu kan, ya kita cuma bisa pasrah. Ya ikhtiar tetap jalan, ya gue cari alternatif lain. Betul. Apapun yang bisa diberdayakan dari sisi teman-teman kru gue gitu kan. Akhirnya ya sudah, dari mulai gue jalanin modifikasi interior mobil, jalanin custom chamber fan, furnitur rumah dengan memang material-material yang memang sudah tersedia dengan skill anak-anak, ya sudah gue berdayain aja. Yang penting kalau dari gue pribadi, yang penting anak-anak tetap produktif. Apa aja pengaruh pandemi nih ke lu pribadi dan ke tim, baik secara langsung ataupun nggak langsung? Kalau berbicara dampak selalu kan dari sisi negatif ya. Sementara dampak itu ada sisi positifnya juga. Itu cuman orang selalu melihat dampak itu dari hal negatif. Ketika dampak berbicara dari hal negatif terhadap pandemi ini, perekonomian lumpuh. Perekonomian secara keuangan kacau gitu. Nggak ada job bro. Duit nggak muter ya? Duit nggak muter gitu.
tabungan ada, tapi kan Sampai kapan? sampai kapan? Iya. Oke, ketika berbicara gue secara tabungan aman, tapi kan itu bakal lambat laun bakal terkikis gitu. Ya nggak gue nggak ada input gitu, Nggak ada pengeluaran pemasukan, tapi ya. nggak ada pemasukan gitu. Sementara anak-anak pun sama, akhirnya ya sudah ketika berbicara dampak negatif untuk usahawan seperti dekorasi, ya udah secara job ada project dapat duit, nggak ada project nggak dapat duit gitu. Kita nggak bisa idealis, oke gue berkarya gue punya karya bagus, tapi kalau nggak ada duitnya juga Cuma ya. percuma nih hal juga gitu. Makanya dari sisi itu gua coba bikin sebuah alternatif. Oke lah, ketika berbicara dampak negatif tadi sudah, dampak positifnya ya sudah, akhirnya gua secara katakanlah gua owner, katakanlah gua leader di dekorasi, ya gua yang dituntut untuk putar otak. Gua berpikir keras gimana caranya anak-anak tetap produktif, entah dengan cara apapun. Yang penting anak-anak produktif. Ketika apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat itu alhamdulillah bisa menghasilkan. Walaupun ya sekarang kan udah nggak mikir gede kecil, udah nggak mikir nominal gitu. Yang penting ada ya. yang penting ada, Yang penting keringetan ya. yang penting keringetan gitu. Keringetnya ya 1.000-2.000 mah ada lah gitu kan. Itu aja sih kalau dari dekorasi sih itu aja gitu. Kalau dari Daus Film gimana? Seberapa pengaruh? Wah, kalau dari gue sih bener-bener, jujur sih bener-bener sangat berpengaruh ya. Tapi alhamdulillahnya, ya kebetulan juga gue nggak hanya main di wedding. Artinya gue ada beberapa brand juga yang ya lumayan lah walaupun nggak Tapi banyak. garisnya masih video ya? Ya masih videografi? tetap masih di bidang dokumentasi. Oke. Di dokumentasi, video dan foto juga. Dampaknya ya buat gue yang pertama banyak yang cancel. Bukan cancel sih, postpone, lebih ke pending. Pending ya. Jadi ada beberapa jadwal yang udah Tapi ya masuk. pending sampai 2023 lah ya. Nah itu belum tahu tuh sampai kapan tuh. Pokoknya intinya pending aja beberapa project yang udah masuk di 2020 itu. Akhirnya brand-brand kecil yang gue buat, ya udahlah gue jalanin aja walaupun nggak seberapa, tapi seenggak-enggaknya ada yang masuk lah buat di Daus Film sendiri. Intinya Dan kan untuk sama-sama punya alternatif. Ya, iya, punya alternatif. Pasti semua berpikir. dan untuk tim-tim gue juga tadi kayak Indra juga berusaha buat produktif juga. Nah kalau di gue juga kan ya palingan kayak ya itu tadi mengerjakan hal-hal yang kecil tapi ya lumayan lah buat nambah-nambahin mereka juga pemasukan juga. Oke. Intinya sih sangat-sangat berpengaruh di dunia kita ini sekarang. Kayak gitu sih. Ya biar gimana juga industri videografi ataupun entertain emang fragile banget ya. Jadi emang bukan industri yang bisa dibilang garda depan. Karena bisa dibilang Garda Oto. garda oto. Justru garda paling belakang yang nggak Iya, benar. diperhitungkan tapi penting ya. Penting Betul. gitu. Karena ya itu tadi gue ngelihat corona ini baru sadar ternyata fragile banget gitu. Ternyata apa yang dulu emak gue bilang suruh jadi PNS tuh udah benernya gitu. Kenapa gue dulu sok-sokan jadi seniman? Nah kemudian perbandingan ini nih, Red, ada nggak misalnya dulu mungkin lo idealis nih waktu belum corona kan, gue pokoknya satu proyek 100 juta. Kalau 99 juta gue nggak mau ngambil gitu kan. Biasanya kan ada idealisme 100 tentang juta, harga. Ya. aksio kali. Standar. Iya, sekarang standar harganya. kalau di corona nih, kan banyak nih, gue sering banget dengar harga corona ya guys gitu kan. Kira-kira ada penyesuaian atau ada penurunan harga nggak dari segi penjualan lo berdua? Siapa dulu nih? Ya oke, Indra dulu misalnya. Indra dulu. Oke, dengan kondisi pandemi ya, memang secara fenomenanya selalu ada istilah harga corona, apapun branding apapun, produk apapun pasti ada embel-embel. Termasuk iklan di TV juga bro, harga pandemi, harga corona. Ya memang istilahnya kan, intinya kan penyesuaian dengan kondisi saat ini gitu kan. Kalau dari sisi gue pribadi, ya yang realistis aja lah. Ketika berbicara angka, gue tidak terjun bebas dan tidak mau terjun bebas. Oke. Ketika Paling bertahan dengan standar gue dengan kondisi normal itu nggak mungkin. Paling nggak ada penyesuaian tapi Iya, sedikit gitu iya. ya. Karena apa? Apapun yang gue dan teman-teman lakukan, istilahnya punya apa ya? Punya standar yang harus kita jaga. Ketika secara harga gue harus terjun bebas, kos produksinya Boncos ya. kos produksinya nggak ketutup, ya buat apa gitu? Istilahnya intinya
gua tetap ada penyesuaian, tidak istilahnya tidak nggak muluk-muluk deh untuk oke, gue standarnya bisa seperti lu bilang satu event 100 juta gitu. Iya, Nggak mungkin bos sekarang gitu. Tapi nggak mungkin juga gitu 10 juta dari 100 juta gitu. Intinya ya yang aman-aman aja lah. Kan sekarang ketika sekarang udah ada sedikit kelonggaran dengan new normal untuk prosesi nikah kan diperbolehkan dengan skala kecil dengan cuman akad nikah aja. Orang-orang terdekat yang datang mungkin secara kedatangan mungkin bisa diatur biar prosedur tidak amannya biar tidak ada penumpukan dalam di lokasi tersebut. Ya ketika berbicara masalah budget harga ya otomatis menyesuaikan. ya, menyesuaikan aja lah gitu. Sekarang mau menyesuaikan apapun harus disesuaikan lah ketika memang kondisinya seperti ini. Nggak ada yang istilahnya harus bisa saklek, nggak ada istilahnya harus 100 juta 200 juta enggak. Kalau menurut gua kayaknya nggak ada deh gitu. Kayaknya ya. Gua nggak bilang pasti karena memang gua tidak bisa membuktikan, tapi kayaknya nggak bakal ada gitu. Tetap orang pasti akan ada penyesuaian. Kalau dari lu? Kalau gue pribadi sih ya sama sih kurang lebih kayak Indra ya. Ya artinya harga yang udah gue patok terjun bebas sih enggak, tapi gue akan melakukan penyesuaian dengan treatment kayak misalnya kan biasanya wedding kan akad dan resepsi ataupun berkatan sama resepsi ya. Ketika ada akad doang yang cuma beberapa jam doang ya mungkin harga gue akan menyesuaikan tapi nggak terjun bebas karena dalam hati kita juga harus menjaga kualitas sama menjaga tim kita biar supaya hasil kita juga nggak terjun bebas juga gitu. Menjaga tim kita supaya cepat naik haji. Jadi harga juga jangan murah-murah banget guys. Karena kita di industri video, di industri jasa ya, kita tuh udah ada harga teman, jangan ditambah harga pandemi lagi ya kan. Itu dia. Double gitu udah harga teman, harga pandemi lagi bangsat ya kan. Iya. Makanya udah. Menurut lu nih gua bertanya nih. Kalau menurut lu, menurut lu nih bro, orang dekor itu lebih menurut lu nyebutnya tukang dekor apa seniman dekor? Kalau gua karena ngerti ya kita sebutnya seniman. Karena kan gue juga bekerja di bidang servis ya. Sama seperti halnya ketika gue dibilang tukang foto. Yes. Ya kan gue lagi pakai kamera kecil gitu. Mas fotoin. Bangsat ini video. Ini video ya kalau lo nggak ngerti baiknya lo tanya, paham. Iya. Gitu. Kadang emang orang gitu sih, maksudnya terlalu gampang menyimpulkan gitu. Seperti halnya mereka menyimpulkan, oh yang megang kamera gini berarti tukang foto, tolong fotoin dong gitu kan. Oh yang megang ini berarti tukang dekor, tolong dong dekorin. Tempat ranah-ranah kerjaan seni memang di Indonesia masih terbilang belum maksimal penghargaannya ya. Oke, Ya kita sih ini intermezzo ya. Maksudnya dalam artian gua tambahin sedikit. Dengan istilahnya sebutan yang tadi gue bilang antara tukang dengan seorang yang profesional, entah tukang foto, fotografer, tukang dekor, dekorator, katakanlah dekorator kan kalau istilahnya dekorator. Intinya teman-teman ataupun masyarakat intinya masih kurang menghargai lah. tuh. Intinya kan ketika ketika saling menghargai sebuah profesi ataupun kerjaan orang lain, ya mungkin istilah itu akan tidak ada gitu. Karena setahu gua di negara tetangga atau dimanapun nggak ada istilah tukang dekor gitu, nggak ada istilah tukang foto. Karena menurut gua itu ya butuh apa ya? Gua nggak ngerasa gua berskill banget, enggak gitu. Gua masih belajar. Kadang gitu. memang masalahnya adalah di mana mereka kurang memahami sih. Jadi dari kurang memahami jatuhnya ada turunannya lagi. Jadi mungkin tidak menghargai karena mereka nggak paham. Jadi kadang kalau misalnya kita, ya itu tadi misalnya gua bawa kamera kecil terus gua dianggapnya misalnya tukang foto gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah sih fotografer atau videografer gitu, semuanya sama. Tapi kadang dengan approach-nya mereka gitu ke kita, kesannya kayak kita, mas fotoin kayak nganggap kecil banget gitu ya. Iya ini kan ini main foto, lu main video, gua main artistik, gua main dekorasi. Kalau menurut gua nggak ketika pasti kan butuh skill, butuh taste, istilahnya ya butuh daya cipta rasa dan karsa. Gua pegang kamera, lu misalnya lu
lu pegang katakanlah pakai A7S, gue pakai A7S dengan bodi yang sama, dengan spek yang sama, lensa yang sama, outputnya belum tentu. Nah, itu yang menurut pandangan gue sendiri, itulah lu fotografer gitu. Gua operator, gue cuma bisa pakai gitu. Pakai, semua orang bisa pakai gitu, tapi secara estetikanya mungkin kan beda, mungkin secara teknisnya outputnya pasti beda. Begitupun sama ketika di dunia dekorasi, lu dihadapkan dengan seonggok bunga. Oke, kita sama-sama merangkai bunga, jenisnya sama, jumlahnya sama, outputnya pasti beda. Oke, lu dihadapkan dengan satu mobil bak kayu, kita sama-sama lah datang, satu mobil bak kayu untuk lu, satu mobil bak kayu untuk gua. Ayo kita challenge misalnya sama-sama bikin, entah itu jadi apapun gitu. Outputnya beda ya? Outputnya beda. Intinya kan, ya siapapun intinya harus saling menghargai. Sponsor kayaknya, bos. Teh tongkang. Teh minum di kapal. Tongkang. Tongkang loh. Ini kopi Lion King nih, Lion King. Ini khas Bogor, bro. Ini Lion King ini cukup legendaris. Legendaris. Generasi berapa ini ya? Iya, udah tua lah itu. Udah tua kopi Liong. Udah mau cut juga yang punyanya. Nah, ini di tengah audio kesini tuh nggak keluar, tapi secara grafis sih masuk. oh ya udah biar aja. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Paling ntar lu ini aja lu mainin. Kadang takutnya kendor situnya jacknya. Oke, kemudian ada nggak sih cara-cara marketing tertentu? Kalau tadi kan bisa dibilang perubahan rate ya. Nah, untuk mencapai perubahan rate itu, apakah lo melakukan strategi marketing tertentu, misalnya dengan approach berbeda? Kalau gue pribadi sih, sebenarnya gue lagi pengen ngebuat, ya terkait corona ini kan orang nggak bisa sekarang ngumpul rame-rame ya. Gue pengen buat sesuatu yang, ya pengen ngebuat kayak wedding streaming gitulah. Oke, wedding Jadi streaming. itu salah satu strategi gue yang akan gue jalankan nanti. Ya semoga sih nggak terlalu lama ya corona ini, biar supaya kita bisa normal lagi. Cuma memang strategi untuk saat ini gue menawarkan ke beberapa klien gue, kalau memang terbatas jumlah tamunya tapi semua orang pengen ngeliat juga, ya gue sih menawarkan kayak metode streaming. Sekarang kan lagi in banget nih dengan kamera profesional. Rata-rata kan sekarang kan streaming itu menggunakan handphone aja ya. Nah, gue pengen coba menawarkan di wedding khususnya, gue pengen menawarkan ke beberapa calon klien gue, lu bisa tetap dilihat orang kok dengan mengikuti prosedur-prosedur kesehatan yang udah diterapkan, tapi semua teman-teman lu juga bisa ngeliat juga. Paling sih strategi gue sih untuk saat ini sih masih seperti itu sih, palingan. Tapi pada dasarnya sebenarnya sebelum corona ini lo nggak punya layanan, nggak punya pilihan live streaming. Baru karena ini jadi bentuknya adaptasi ya. Ya, ini beradaptasi sih, artinya gue coba cari cara biar supaya bisnis ini tetap berjalan walaupun dengan apa yang terbatas lah, dengan suasana yang terbatas ini tetap berjalan sih. Ya palingan strategiku seperti itu sih. Oke, kalau apa? Kalau gua ini kan menyiasati strategi untuk menyikapi kondisi pandemi. Intinya biar tetap lu bisa jualan gitu. Iya, intinya kan gitu. Ketika memang berbicara wedding, ya mau nggak mau, istilahnya konsep yang kita usung ya intimate wedding, private wedding gitu kan, istilahnya kan dia cuman yang terbatas lah ya. Jadinya wedding kayak wedding bule gitu kan. Yes. Cuman 20 orang, 30 orang gitu ya. Keluarga inti, iya sama teman-teman dekat. Ya paling kan seperti itu gitu kan. Ya sudah, karena memang prosedur kesehatan seperti itu, ya kita harus taat sebagai warga negara yang baik. Ya kita harus tetap ikut himbauan, kita tetap ikut prosedur. Ya entah kondisi ini akan berkepanjangan atau tidak kan kita nggak tahu. Intinya gua tetap harus bikin alternatif gitu. Karena memang ketika kita mengandalkan wedding dan event saja dengan kondisi yang tidak menentu mau sampai kapan, ya ini sudah alternatif yang memang sudah gua sama teman-teman bangun. Ya nggak ada wedding, ya sudah gue tetap bisa jalanin modifikasi camper, gue tetap bisa jalanin custom furniture interior. Ya strategi gue sih di situ. Dan alhamdulillahnya dengan kondisi seperti ini,
gue bebas untuk menghayal. Gue bikin konsep, ntar jadinya Karena nggak ada gue kerjaan. peluru gua aman ya untuk ide-ide. Oke, gua ya karena bener karena nggak ada kerja. Istilahnya kalau logikanya lu sibuk, Oh, betul. lu capek fisik gitu kan kita capeknya bukan capek fisik bos, Otak. capek otak juga capek gitu Iya. kan. Udah boro-boro mikirin Iya. inovasi. Ide-ide ya. Enggak. Gua rasa ya sekian udah nggak fresh lah. Intinya kan dengan kondisi kayak gini bener-bener fresh. Recharge lagi ya. Iya, istilahnya gua akhirnya tung akhirnya bermunculan lah ide-ide ketika gua bikin unit ataupun divisi baru si deklarasi gitu kan. Ya istilahnya katakanlah ketika nanti menjadi sebuah brand, ketika memang gue punya divisi baru di interior, gue sudah siapkan brand futuristik, ya kelihatan dari futuristik karena memang gue memang rustic enthusiast. Gue suka konsep-konsep rustic, gue suka konsep-konsep yang natural, rustic, industrial. Ya mungkin kalau di kita dulu sebelum ada istilah rustic, etnik lah ya gitu kan. Ya gue sudah mempersiapkan itu. Intinya itu memang ya peluru gue gitu. Ketika memang gue nggak bisa main wedding, main event, ya gue bisa jalan untuk interior. Karena ini bro, gue pernah jalan di Margonda Raya. Kondisi kayak gini, salah satu supermarket furnitur terbesar rame bos. Berarti nggak ngaruh kan? Kebutuhan dekorasi rumah tetap berjalan. Karena yang terdampak pandemi ini kan kalangan menengah ke bawah. Orang kaya mah karena aja kaya. Iya kan? Mereka kan gaji aman ya nggak? Gaji aman walaupun dipotong Deposito sekian, banyak ya? Deposito banyak. Deposito banyak. Penuh bos. Supermarket furnitur penuh. Gua lihat video yang viral di furnitur Ike Nurjana di sana. Parkirannya aja Nggak muat ya? Makanya jangan jadi orang miskin lu pada. Nah kan, ya istilahnya itu kan alternatif ya. Istilahnya kan gua hanya bisa membaca peluang. Oke, gua rasa si kebutuhan interior rumah, dekorasi rumah, ya walaupun kebutuhannya bukan kebutuhan primer dan kebutuhan harian, gua rasa itu bakal bisa survive dalam kondisi kayak gini. apapun. Ya walaupun ya istilahnya segmented lah Ya. secara omset gitu. Ya intinya gue tetap jalanin apa yang sudah gue jalanin, dan alternatif itu memang harus ada. Ketika lu mudik, lu jalur Pantura macet, apa lu mau maksain di jalur macet? Lu pasti lewatin jalur alternatif dong, entah lu lewat selatan, ya kan, entah lu lewat mana gitu. Lu nggak mungkin maksain ikut-ikutan macet di jalur Pantura. Ya logikanya kan seperti itu aja gitu. Tapi kalau gue sih tetap di Pantura karena banyak penyanyi dangdut. Lu mah Jadi kan kita joget dulu ya kan sama emang ketahuan sama biduannya. nongkrongnya gitu. Lalu kemudian nih perihal gimana pemasukan dan cicilan. Gue ngomongin cicilan mukanya pada asem. Waduh. Ya, kayak gimana? Pemasukan seperti tadi dibilang, siapapun amsyong bos, amsyong, dompet kering, dompet benar-benar jamuran. Tapi kalau ya otomatis ya gue cuma mengandalkan tabungan. Gue nggak, jujur ya, kalau cicilan, alhamdulillah gue nggak ada cicilan. Ada, alhamdulillah. Karena sampai saat ini Bentar, ajan ini. Ajan asar. Komersial break dulu. Kita makan rujak dulu, makan rujak. Ini sponsor nih, Iya, sponsor harus diekspos juga. Di nih. Ini salah satu rujak legendaris di Cilebut nih. Nih. Cabenya mantap banget sih. Wah. Jadi emang di sini syutingnya emang ada Ya, ada backsound ya, ada Iya. motor. Emang sengaja di editing tuh ditambahin sound effects. Ada backsound effect anak kecil. Sound design-nya itu ya? motor, Itu iya, sound design ya? dipikirin itu. Ada ketok-ketok palu biar natural. bro, biar seger bro. Ini tangkap dulu biar seger. Ya, Asem banget ini. mana? Kan mangga namanya juga. Oh mangga ya, kok dong. Mangga. Bro, Dedi. Baterai emang nggak? Cut dulu aja. Ya, masih di Lidah Tidak Bertulang, episode pekerja wedding saat pandemi. Kelihat muka-mukanya sedih. Ya, kayak nggak ada gairah hidup ya. Tapi gimana, juga emang semuanya juga kena gitu. Tadi kepotong karena ajan ya? Oke, lanjut aja nih. Gimana tadi
ngulang sedikit nih dari Indra perihal cicilan tadi terakhir di cicilan. Kalau cicilan sampai saat ini alhamdulillah dari gue pribadi sih nggak belum pernah coba ambil pinjaman untuk usaha atau apapun. Bagus loh gitu. Iya mungkin entah mungkin kedepannya apakah gue butuh suntikan dana untuk pengembangan usaha atau apapun, misalnya mungkin suatu saat gue akan dibenturkan dengan kondisi yang memang realistis, gue butuh suntikan dana. Cuman jujur aja untuk sampai saat ini kalau dari cicilan gue nggak punya cicilan. Alhamdulillah ya. Istilahnya Tuyul ada tuyul. enggak. Kebetulan saya nggak ngepet, jadi nggak ada cicilan. Cuman ya plus minusnya ya istilahnya ketika gua bikin sebuah bisnis, katakanlah gua pengusaha dengan modal seadanya, ya sudah gua jalan apa adanya aja gitu. Gua tidak berjalan pelan, gua tidak berlari gitu. Kalau misalnya memang pengen langsung meledak dengan aset banyak, biaya promosi, branding, endorse atau apapun, mungkin secara ya istilahnya secara progresnya akan signifikan ya. Cuman sampai saat ini sih gue masih Bertahan dengan modal sendiri ya. Dengan tabungan, dengan apa yang gue punya dari margin setiap kerjaan yang gue tabung, ya sudah berjalan natural aja gitu. Cuman ya gue tidak bermaksud idealis ataupun munafik. Gue nggak mau pinjem, kalau pinjem duit riba atau apa, enggak. Cuman maksudnya kalau prinsip gue, selama gue masih bisa berdiri sendiri, Apa ya yang sudah ya? gue jalanin. Ketika memang gue butuh support lembaga keuangan untuk suntikan dana, ya sudah gue juga bakal lakukan. Cuman sampai saat ini Belum. alhamdulillah gue belum nemu titik itu. Jadi ya makanya gue bilang kalau dari gue pribadi, ketika gue sebagai owner sebuah usaha, seorang wirausaha, ketika gue kondisi pandemi gue aman gitu untuk kebutuhan gue sehari-hari, untuk kebutuhan primer gue dan keluarga, insya Allah aman. Cuman yang tadi yang gue bilang, gue tetap memikirkan teman-teman yang kan gue ada sekarang berkat teman-teman juga. Gue tanpa mereka gue bukan apa-apa juga, bos. Ya begitupun sebaliknya gitu kan. Misalnya ketika kondisi saat ini gue dituntut untuk tidak egois dong. Ya karena kan gue sekarang karena mereka gitu. Ya sekarang saatnya gue untuk memikirkan mereka, walaupun istilahnya secara nilai gue tidak bisa menjanjikan apa-apa seperti kondisi normal. Lu dapat sekian enggak. Intinya sekarang yang penting lu tidak bergantung sama siapapun. Ayo lakuin apapun sama gue. Bisa menghasilkan sedikit, yang penting ya sudah gitu. Daripada bosen, daripada ngarepin bantuan atau apapun, ngarep kan nggak enak, bos. Ya, ngarep nggak enak. Diem di rumah bosen. Ya itu dua hal yang harus kita lawan gitu. Bosen harus dilawan dengan aktivitas yang positif. Bener nggak? Maaf nih, saya bukan so tahu. Biasa nih. Maaf nih, bukan so tahu. Ketik Rex, spasi Indra, Wali Kota Bogor. Box. Gila. Iya, daripada kita berpangku tangan. Iya, nggak enak, bos. Bener. Ya, ekspektasinya tinggi, Iya. tiba-tiba tidak kunjung datang, kecewa. Ya udah biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Yang penting diisi dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Daripada Positif corona? daripada positif corona, ya kan? Jangan. Sudah. Benar. Bang Daus. Kalian harus gimana? Kalau saya sih masalah Pemasukan dan cicilan. Pertama cicilan dulu kali. Cicilan Pak. dulu ya. Itu sedih. Pahitnya dulu ya. Pahitnya. Sama-sama pahit sih, Pak. Cicilan ya you tahu. Tapi ada cicilan. Cicilan alhamdulillah ada lah. Ada. Gua tuh sebenarnya sama sih sebenarnya kayak Kang Indra, cuma kalau dibilang nyicil itu gue paling males sebenarnya. Cuman kadang gue dihadapkan sama sesuatu yang daripada gue harus sewa, daripada gue harus rental, ini kan uangnya gue alihin, gue beli barang itu sendiri, gue nyicil dari akhirnya punya gue sendiri. Cuma di masa-masa kayak gini yang pemasukannya nyaris nol atau bahkan berkurang lah, menyiksa juga sih, Pak. Tapi ada penangguhan dari Kemarin sih gue sempat ngelihat beberapa bank atau finance yang mengadakan itu, cuma setelah gue baca term and kondisinya
Malah rugi kayaknya ya? tetap malah gue jadi rugi. Malah rugi ya. Artinya ya udahlah, gue bismillah aja lah, insya Allah. Gue percaya selama gue masih usaha, selama gue masih berkarya, insya Allah rezeki akan ada lah, walaupun nggak sebanyak sebelum Ya masa-masa biasa kayak nggak ada corona, mungkin sebulannya bisa 100 juta, sekarang 200 juta. ya 90 juta lah, lumayan lah sebulannya ya. Ya lumayan sih Pak, biasanya emang 100 juta, tapi sekarang jadi 200 juta. Daripada nggak ada sama sekali ya kan. Cicilan, baik lagi ke cicilan dan pemasukan ya pasti berkurang drastis, dan itulah cara kita untuk survive. Itu mode survive itu harus kita jalankan sekarang ini. Apapun yang intinya yang bisa menghasilkan, yang ada peluang sedikit, coba kita jalani. Gue sih seperti itu aja sih. Kalau cicilan sih, kalau menurut gue sih sah-sah aja ya. Ketika memang yang penting kan intinya, ya maaf ya Bang Daus, yang penting kan intinya tepat sasaran, bijak Betul. dalam penggunaan. Betul. Karena gua analisa gitu, banyak orang yang istilahnya berisiko tinggi dengan agunan, dengan jaminan yang disita. Karena kalau menurut gua, mereka pinjam uang Konsumtif lah ya. untuk gaya hidup. Ketika gua punya usaha, Bang Daus punya usaha, ketika memang suntikan dana yang dari lembaga keuangan itu ketika kita putarkan untuk pengembangan usaha kita, insya Allah aman. Insya Allah aman kan. Banyak yang istilahnya yang celaka kan, ya maaf gitu kan, ya mungkin pinjam duit secara prosedur aplikasi, survei segala macam, bisa aja bokis bos. Fotoin gudang orang, fotoin warung orang. Yang penting kan secara target si marketing aman. Masalah soal kredit macet, urusan debt collector. Marketing udah dapat bonus, udah angkat tangan. Kan kebanyakan gitu kan, pinjam duit buat beli handphone, Intinya buat beli TV. utang tuh sebenarnya nggak apa-apa, yang Iya. penting lu tahu Bijak tuh ya, duitnya tuh bijak. buat apaan. Nah itu Yang simpelnya penting kan. bijak. Jangan utang buat beli iPhone X gitu Nah ya. itu kebanyakan digaya, cicilan amsyong gitu. Ketika lo punya cicilan, entah itu pinjaman uang untuk pengembangan usaha, ataupun istilahnya seperti tadi Bang Daus butuh kendaraan operasional untuk menunjang usahanya, daripada rental, ngambil mobil kredit, ya toh memang jelas dia kan spekulasi, bener nggak? Daripada gua nyewa kerjaan intens, ya amsyong mendingan gua nyicil, tetap sama-sama Jadi keluar punya duit. sendiri. Keluar duit ya. Cicilan habis sekitar 3-5 tahun, kan jadi punya dia sendiri. Ya itu, Investasi lah jatuhnya. ya itu kan Ketik Rex Pasi Daus, Wali Kota Bogor 2024. Depok anjing. Depok. masih Depok. Kan biar lu bersaing. Iya, 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 iya. Kan. kalau Bapak sendiri punya cicilan nggak? Alhamdulillah nggak ada cicilan. Cuman Utang banyak kali. Utang alhamdulillah nggak ada. Pemasukan aja yang nggak ada nih. hikmah dari kondisi kayak gini, ternyata investasi penting. Iya betul. Investasi, kita save money, kita punya tabungan atau ada apapun lah gitu. Karena memang ada kalanya orang akan stuck. Ya kita nggak tahu, suatu saat akan ada kondisi, mungkin namanya nanti bukan corona atau apapun kan, wallahu alam, kita nggak tahu gitu kan. Kondisi kayak gini Iya. lagi lah ya. Iya. Iya, intinya ya, Pembelajaran dari aja ya. dari gua pribadi, ya benteng gua harus aman, kuda-kuda Iya. gua harus aman. Ya istilahnya ya investasi lah gitu. Iya. Ini buat teman-teman yang gajinya nggak seberapa, tapi tiap Sabtu Minggu nongkrong di kafe, ya kan. Pas corona lo pusing jual sana jual sini ya kan. Makanya jangan selangit. Itu Bill Gates aja gaya hidupnya slow-slow aja. Dia nggak pernah nongkrong di Tebet, Bill Gates. Lu pernah lihat Bill Gates nongkrong di Tebet? Agak pernah. Bill Gates nongkrong di situ di Parung. Sama jablay-jablay jalanan. Oke, kemudian pendapat kalian berdua tentang new normal. Kira-kira tepat nggak adanya new normal? Kan bisa jadi ini suatu dua arah yang bisa dibilang berlawanan gitu. Corona masih jalan, tapi kita harus ngejalanin roda ekonomi gitu kan, dengan harus berspekulasi. Kira-kira bagaimana new normal ini menurut pandangan kalian berdua dari segi pengusaha atau wirausahawan lah? Kalau gue pribadi sih, ya mau nggak mau, perekonomian kita juga harus jalan ya kan. Ya kalau kita, oke lah kita tetap ngerasa takut dengan wabah ini. Cuma kalau kita terus-terusan takut, nah kita bakalan mati juga, bos. Iya, Nggak bisa makan ya kan, nggak ada pemasukan. Artinya dengan new normal ini, ya kita coba. Kalau gue pribadi, pendapat gue pribadi ya, gue syukurin karena
kita masih diberikan peluang untuk tetap berusaha mencari nafkah dengan tidak mengesampingkan prosedur-prosedur yang udah Iya. disiapkan. Ya, Tetap ada protokol kesehatan ya, ya. protokol kesehatannya juga tetap harus dijalankan. Dengan kondisi seperti ini ya, gue sih berharap ya ada peningkatan sales juga, peningkatan segi pemasukan juga. Ya mudah-mudahan sih cepat berakhir juga lah kondisi-kondisi kayak gini. Kalau lo gimana? New normal? Kalau gue menyikapi istilah new normal itu, new normal bagi gue itu apa ya? Kita kayak bayi yang lagi merangkak belajar jalan gitu. Kemarin kita kan lumpuh, ya kan? Ya ini fase di mana kita memang punya harapan baru, semua punya harapan baru. Semua punya Bukan cuma harapan Bekasi baru. ya, harapan baru ya? Harapan Semua kita, punya harapan baru ya? Harapan kita. Harapan indah. Apapun, semua pasti punya harapan, semua punya strategi, semua punya keinginan. Pasti orang tuh wishlistnya ngejembreng. Gue pengen ini. Banyak gua saya pengen- Tokopedia wishlist saya belum kebeli. Ya kan? Wishlist aja dulu. Wishlist aja dulu, ya kan? Iya. Namanya juga kan manusia. Iya. Biar aja dulu, ya enggak gitu kan. Pasti ya menurut gue ini sebuah apa ya? Sebuah gerbang di mana harapan-harapan baru itu akan mulai berjalan kembali. Ya istilahnya kan ya ketika gue menjadi pemegang kebijakan, gue juga pusing bos dengan kondisi kayak gini, ya enggak? Sampai Dika aja jatuh ya. Pusing gitu kan, mau ngelarang pusing, mau kamu ngandangin orang-orang. Iya. Apapun yang diambil tetap ada konsekuensi negatifnya. Iya, baik buruk tetap diomongin, Iya, tetap tetap ada. serba salah gitu. Ya kita jalan pelan-pelan aja. Intinya kan dengan kondisi seperti ini, gue tetap ada gawean dengan skala kecil, ya sudah kita sikat. Iya. Syukurin lah. Kita Protokol ada kesehatan ya aja. protokol kesehatan tetap harus. Istilahnya kan kita takabur juga nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita terlalu berani juga nggak boleh. Kita terlalu takut juga nggak boleh Iya. gitu. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, tapi yang Tetap waspada. Iya, waspada istilahnya. Daripada lo ngandelin istilahnya himbauan atau siapapun istilahnya, gak usah ada himbauan pun ketika lo memang sadar ketika si corona ini secara kajian ilmiah penularannya seperti apa, ya sudah, lu proteksi diri lu sendiri aja, lu sadar diri aja gitu. Kalau dari gue pribadi ya udah sadar diri aja dulu gitu. Ketika memang gua keluar, gua berhubungan sama orang, kontak sama orang, gua pakai masker, gua bawa hand sanitizer, gua cuci tangan. Toh memang hidup harus seperti itu juga Iya. gitu. Walaupun sebenarnya dengan kondisi nggak ada corona, ya nggak perlu kemana-mana ekstrim pakai masker gitu kan. Kalau pakai motor kan perlu karena debu, cuci tangan, hidup bersih, kan memang harus kayak gitu. gitu. Harusnya lah ya. kayak gitu ya. Harusnya, jangan istilahnya kan, jangan karena corona kita hidup Iya. bersih, enggak, ya mudah-mudahan. Nah itu juga, ini anggap training juga buat kita benar-benar sadar. Iya. hidup Karena bersih. biasanya tuh orang pakai masker tuh masker bengkoang doang ya. Sekarang baru nih mulai rajin kan, yang masker bahan, ya kan masker medis. Tapi penimbun masker udah pada mampus kalau. Iya udah pada mampus ya. Iya. Spekulasinya, soalnya jahat niatnya. Oh dia jahat. jahat. Karena buat gue ya, setiap kita manusia hidup di dunia ini adalah innama a'malu binniyat, semua Nah. dalam sini. Kalau Akhi. niatnya udah busuk ya kan, Ya, busuk. pasti terjun bebas dia. Iya. Kayak Daus nih busuk, terjun bebas. Jangan Ya. apa-apa. Insya Allah Jangan, enggak. bercanda. Insya Allah baik. Iya, bercanda baik dia. Gitulah bro. Ntar gue nggak dibantuin lagi. Apa perbedaan hajatan normal dan hajatan new normal misalnya? Lalu apa sih yang paling berat buat kalian? Oke, Apa misalnya kalau new normal tuh gue nggak boleh kayak gini gitu? kalau ya secara logikanya gini, istilahnya berbicara karena memang kondisi ya, kondisi memang kita harus mengikuti protokol kesehatan, himbauan-himbauan yang sudah pemegang kebijakan sudah sampaikan. Boleh ada sedikit kelonggaran untuk melakukan prosesi akad nikah, karena memang kan akad nikah itu secara hukum Islam, menurut agama dan kepercayaan gue itu kan sesuatu hal yang memang harus disegerakan, ya kan? Pesta itu kan lain hal, resepsi kan pesta. Sebenarnya ini momen buat pengantin-pengantin yang calon pengantinnya Duit. susah ya nggak bisa ngundang, Ya kan? Ya nggak itu. bisa ngundang Iya, iya, banyak. Iya, No. ada. Buat alasan ya? Iya. Iya, yang Istilahnya uang memang- cateringnya belum ngumpul, ya kan? Disinilah momen kalian buat nikah ya. Nah kan yang Iya. seperti gue bilang, ya itu salah satu hikmah. Positif ya? Hikmah. Positifnya, bener nggak? Iya bener. Ada sebagian orang yang, aduh alhamdulillah, Iya, alhamdulillah. gua nggak ada tuntutan ini itu. Langsung itu. uang Ya, cateringnya bisa buat nyicil rumah. Nah, kan itu makanya Iya. positif thinking aja Positive gitu. thinking. Gak usah mikirin negatifnya gitu mulu. Ya istilahnya ya balik lagi ke new normal. Gak ada resepsi lah ya, istilahnya gak ada pesta, gak ada apa cukup akad nikah disaksikan
sama keluarga, disaksikan sama petugas-petugas terkait, sah secara agama, sah secara hukum. Ketika memang ada orang yang menyaksikan, toh paling juga kan keluarga inti, sekalipun teman juga teman dekat. Ya istilahnya. Kalau nggak deket-deket banget juga malas kali ya kondangan ya. Nah, kan itu kan satu sisi juga kan, ya masih banyak orang-orang yang enggan untuk Kemana-mana ya. melakukan aktivitas sosial seperti pada umumnya gitu. Ketika kondisi normal mungkin ada beberapa yang takut, yang masih enggan untuk keluar rumah kan banyak Iya. gitu kan. Lagian ngapain juga datang amplop cuma 2.000 ya. Lu datang kondangan makan banyak, amplop cuma 2.000, paling banyak ceban ya kan. Udah lah, nggak usah Makannya datang. banyak ya? Makannya banyak. Oh, anak istri, anak ketiga. Saudaranya Aduh. 2. Iya, aduh kacau dah. Ya bedanya itulah intinya kalau kondisi normal kan memang orang mempunyai pesta itu kan tidak dilarang, hak Iya. bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, Gak usah dipaksain. nggak usah dipaksain. Pergi haji ya, Pak? Ntar lu utang. Iya, Dan benar. Utang lu ntar abis hajat lu pusing. Gitu. Pusing, benar-benar. Pusing. Nah intinya kan ketika berbicara kondisi wedding di luar pandemi corona, ya secara income gua, secara deal project, deal budget wedding lebih besar dong, karena kan istilahnya pekerjaannya juga besar, istilahnya cost-nya juga tinggi, karena ketika berbicara dekorasi, satu lokasi, satu venue itu harus gue sentuh dengan cara apapun, dengan konsep apapun, dengan model apapun. Kalau kondisinya normal kan kebutuhannya cuman setting akan nikah aja gitu kan, istilahnya ya ketika berbicara angka ya jauh Pasti lah. lebih murah ya. Lebih murah. Karena cost produksinya juga lebih murah tuh lebih ya. murah, lebih murah kan. Tadi yang penting ya sudah, besar kecil ya Alhamdulillah, yang penting ada. Kalau gua sama teman-teman sih tidak menilai besar kecilnya juga gitu. Selama itu masih realistis, kecil ya sudah. Iya. Ya kan kita nggak tahu nilai berkah. Betul, karena kalau kata temen gue nih, kerja di industri kayak kita, istilahnya rezeki itu udah kayak lagi mancing aja. Kalau dapat ikan tongkol gede, alhamdulillah. Tapi bisa juga dapat curut-curut ya kan, ikan-ikan sepat gitu ya kan. Ya nggak apa-apa, emang rezekinya segitu Iya. ya nggak. Apalagi lo mancing dapat sepatu boot. Waduh, Ya nggak? cari pajang ya nggak jadi arsi. Dari lo berdua ada kepikiran nggak sih misalnya lagi malam-malam gitu lagi galau ya kan, terus kepikiran untuk pivot misalnya, ya berubah alur pekerjaan misalnya jadi miara tuyul mungkin gitu. Kepikiran gitu, aduh gua kayaknya salah nih bisnis ini nih, gua kayaknya harus dagang tahu bulat aja lah gitu misalnya. Ya kalau gue sih nggak punya kepikiran ya, karena memang passion ya. Wis ya siap. Justru di awal tuh gue kerja di kantor, kerja di pabrik, sampai kerja di restoran gue udah pernah. Cuma pada saat yang gue kerjakan sekarang ini tuh bener-bener ya berapapun yang gue dapat gue merasa nyaman aja. Artinya ketika gue udah berkarya, ya duit belakangan lah, yang penting transferan. Iya benar-benar. Itu kurang lebih lah. Belakangnya penting transferan ya. Iya, itu belakangan, yang penting transferannya aja. Bisa. Kurang lebih kayak gitu. Jadi Kan sama aja. Jadi gue nggak punya kepikiran buat gue Ganti. pengen bisnis lain. Paling ada pengembangan dari bisnis gue. Oke. Artinya yang tadi gue bilang gue mau buat streaming khusus di weddingan. Ya, berarti nggak pivot ya, nggak kabur dari bisnisnya ya. Nggak, masih ada relate-nya lah dengan bisnis-bisnis gue yang sekarang ini. Kalau buat pivot sih enggak sih lah. Kalau lu? Kalau dari gua pribadi ya, memang dari awal gua pun sama. Dulu gua seorang pekerja, kerja di industri broadcasting sama seperti Iya. lu. Ya gitu. Memutuskan untuk resign ya itu gitu. Gua pengen belajar wirausaha, gua pernah jalanin kuliner karena memang gue juga suka masak. Apapun yang gue lakukan ya sama, mungkin tadi Bang Daus bilang passion ya, istilahnya hobi, kesukaan yang suatu saat bisa menghasilkan gitu. Itu asik banget, bener nggak? Hobi yang dibayar gitu kan. Betul, seperti gue suka Berarti hobinya dia berak dibayar. Iya. Dia harus ini punya toilet umum. Bisa aja dia. Di setiap tempat-tempat umum, Oh toilet iya, bisa umum. juga gitu ya. Karena setiap ide apapun gitu, itu biasanya gue dari berak. Dia bikin konten ini nih, dari berak, Oh, dari iya, berak ya kan lu chat, mukanya kayak tai nih, kenapa ya? Tuh. Jadi ya itu istilahnya
yang dari dekorasi sendiri kan memang gue sama teman-teman memang yang punya punya latar belakang hampir sama. Jadi gue suka estetika, gue suka sesuatu yang nyeleneh, gue suka kayu, gue suka interior, gue suka barang-barang vintage gitu kan. Makanya dengan beberapa tahun ke belakang ketika ramai wedding outdoor, masuklah gue gitu. Awalnya sih tadinya kan dekorasi sendiri sih awalnya kan sebelum dipercaya untuk mengerjakan project wedding orang lain, awalnya kan gua sendiri. Ya, kawinan lu dulu ya. Ya, gua punya resepsi, gua punya acara, pengen konsep yang berbeda. Ya mungkin salah satunya gua nggak punya duit, ya udah bikin sendiri gitu ya. Gua kerjain sendiri, gua dekor sendiri, gua yang wedding, gua yang dekor, disupport sama teman-teman. Ketika hasilnya diterima sama orang dan mempercayakan untuk menjadi kelinci percobaan gua sikat. Akhirnya ya berjalan sampai sekarang, alhamdulillah gitu kan. Berawal dari nggak sengaja gitu kan. Tapi ya dari situ gua tetap belajar sama teman-teman gitu, karena kan kita harus update juga gitu. Kita harus update perkembangan modelnya, istilahnya rustic itu berkembang, wedding outdoor itu berkembang gitu kan. Intinya dari hal-hal yang gue suka, gue tidak berpikiran untuk banting setir ke hal-hal lain. Ya mungkin yang tadi seperti Bang Daus juga sudah bahas, ketika berbicara untuk pengembangan ya mungkin ya justru insya Allah gue sudah siap untuk tadi sempat dibahas entah unit, entah divisi baru dari si dekorasi atau apapun, gue bakal jalanin gitu. Intinya ya tetap relate gitu kan. Misal dekorasi untuk wedding tetap jalan, untuk interior gue sudah siapkan futuristic project untuk produksi chamber, karena memang gue juga kan main di komunitas VW juga gitu kan ya istilahnya. Tapi suatu saat teman-teman ya nggak hanya VW lah, ketika orang yang memang suka bepergian, suka traveling dengan gaya yang berbeda, dengan gaya istilahnya karavan dulu kan, sekarang kan camper van, mobilnya di custom sedemikian rupa biar bisa tidur, biar anak istri betah, parkir di mana aja, lu nemu hutan, lu campingan gak usah nginep ke hotel kan, lambat laun kultur liburan keluarga bakal seperti itu. Karena gua lihat juga Bali pun sudah muncul seperti itu gitu. Bule-bule seneng gitu kan liburan ala-ala kayak gitu. Makanya ya gue siapin juga tuh sama anak-anak. Nanti gue tidak pernah berpikir muluk ketika apa yang gue lakukan menjadi sebuah industri yang besar, enggak gitu ya, sudah berjalan aja. Ketika memang akan ada peluang, ada kita nemu titik ketika gua harus menjadi sebuah industri besar, ya alhamdulillah kan seiring waktu gitu kan. Gua juga kan harus mikirin manpower, kan yang mikirin SDM ya susah bos. Oke. Indra Gusdiman for Menteri Ekonomi dan Perindustrian 2024. Ya. Nah, pas lagi gimana? Gini. Bener juga, gue juga kadang-kadang suka ngelamun di kamar mandi. Bener, kadang bener loh Bang Daus. Maksudnya kamar mandi juga kadang bisa jadi kita dapat macam-macam inspirasi ya. Betul. Betul kan, gitu kan. Ada yang misalnya boker cepet, ada yang boker lama, sambil rokok, lamun, ya nggak? Bener nggak? Adem, gemericik air. Oh, bayangin lo, gemericik air. Itu ada komunitasnya coy. Komunitas orang-orang berak di atas setengah jam. Ya. Makanya bos, ntar lu kalau punya rumah kamar mandinya dibikin enak. Iya. Rencananya gua kamar mandi 6x7 gua. Rumah 2x3. Lu dengan kamar mandi anjing itu. Lu berak Kamar mandi bisa guling-gulingan coy. Nah, istilahnya banyak ya bisa. Gua bener juga gitu, karena ketika memang dengan ambience di kamar mandi dengan dingin adem gitu kita ngelamun. Itu ada ini tau, ada bisa dijelaskan secara teori empiris tuh. Kenapa kita kalau lagi boker tuh suka datang inspirasi? Karena kita dalam masa-masa tenang, nggak ada pikiran, kosong. Pas keluar dari kamar mandi, utang, cicilan, deadline. Terakhir nih, biar kayak acara-acara talk show papan atas gitu ya. Closing. Biar kayak Dorce Show, kayak Hitam Putih. Klimaks kayak anti Tonight klimaks Show, kan nih. ya kan? Pertanyaan yang mungkin bakal mind blowing, yang belum pernah ditanyain sama orang siapapun, ya kan? Ini pamungkas nih. Pamungkas. Harapannya apa? Anjing, sama bego. Itu kayak testimonial wedding gitu kayak gitu. Standar loh. Harapannya Itu apa? kayak testimonial wedding Pak, kayak gitu. Standar banget. Gue nungguin tuh bakal wah gitu kan. Iya. Harapan. Harapannya apa? Kalau dari gue pribadi, harapannya semoga kita bisa lebih baik lagi. Yang
tadinya nggak baik, kurang baik jadi baik, yang baik yang lebih baik. Amin. Dalam hal apapun, dalam hal Amin. apapun gitu. Ya nggak usah harapan tuh, nggak usah muluk-muluk lah. Itu aja kalau dari gua ya sudah. Indra Gustiman for Menteri Penerangan Indonesia. Semuanya diterangin sama dia. Halo gimana Gus? Ya kurang lebih sama sih ya, nggak muluk-muluk, palingan ya harapannya mudah-mudahan kondisi kayak gini tuh nggak lama lah. Ya, Jadi amin, kita amin, bisa hidup normal lagi, kita bisa nyari cuan lagi, Iya. kita bisa berkarya lagi, kita bisa nongkrong-nongkrong santai lagi, nggak perlu pakai masker. Ya. Ya intinya sih berjalan seperti kembali lagi lah. Ya. Kita perlu Paling. seperti manusia Iya benar-benar. seutuhnya. Daus film for Menko Polhukam. Pulang kampung. Menteri pulang kampung. Pengennya mudik mulu. Ini rujak bos. Aduh, Oke. pedas nih. Terima kasih banyak udah nonton selama mungkin sejam ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke keluarga. Siapa tahu keluarga ada yang punya kuota lebih buat nonton. Nah, ini berbobot banget nih. Bobot, Padat. daging semua isinya. Daging bos. Padat, Man. padat kayak bacang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Baik. Rujak, Bray, rujak. Ayo. Cut.